Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai kembali tentang pembelajaran Al-Quranul Karim. Seperti kemarin sudah disampaikan tentang motivasi awal kita belajar Al-Quran, bahwa Al-Quran itu secara definisi atau arti adalah kalamullah. Jadi kita harus membuat suatu dasar pemikiran kita bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, yang dengannya kita akan melahirkan atau menurunkan adab-adab dengannya. Nah, kemarin disampaikan bahwa pengertian dari Al-Quran itu sendiri adalah huwa kalamullahi al-mu'jizu al-munazzalu ala sayyidina Muhammadin. Nah, kita mengulang dulu yang kemarin. Ini ada susahnya. Adalah ya. Wa kalamullah. Nah, kalimat ini saja kita harus sudah masuk dalam ruh kita bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Jadi firman Allah. Bukan bacaan biasa, tetapi ini adalah firman-firman Allah, Rabb kita semuanya yang menciptakan alam semesta dan juga kita semuanya. Maka bagaimana kita memperlakukan Al-Quran sebagai kalamullah, kalam Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha besar, yang maha agung. Nah, maka nantinya kita akan beradab dengannya. Bagaimana kita saat membacanya, bagaimana kemudian mengamalkannya dalam kehidupan. Nah, kemudian al-mu'jizu, al-mu'jizu. Al-mu'jizu ini artinya yang memiliki ijaz atau sebagai mukjizat. Nah, kita ketahui bersama bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat paling agung, paling besar yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, bahasa Sunda al-mu'jizu teh anu ngapaskeun. Jadi yang mengalahkan kekuatan lain selain Al-Quran. Al-mu'jizu. Kemudian al-munazzal, yang diturunkan ala Muhammadin, pada Nabi Muhammad. Kemudian biwa siqati, ruhil amin, melalui perantaraan ruhil amin. Siapa ruhil amin itu? Adalah malaikat Jibril maksudnya. Jadi kalamullah, firman-firman Allah yang berfungsi sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril. Kemudian
muta'abbadu. Apa artinya? Yang menjadi ibadah. Dengan bitilawati, dengan sebab dibacanya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu ini akan menjadi ibadah, berbeda dengan kalau kita membaca selain Al-Quran. Nah, ini poin penting dari pengertian ini, dari ta'rif apa itu Al-Quran, maka akan menjadikan motivasi bagi kita bagaimana cara kita berta'amul, berinteraksi, memperlakukan Al-Quran, dan juga mencari keberkahan sebagai ibadah dengan cara membacanya. Insya Allah bisa dipahami. Jadi Al-Quran itu apa? Kalam Allah. Nah, sampai di sini juga sebenarnya kalam Allah ini harus sudah masuk ke wilayah hati kita, alam bawah sadar kita. Oh iya, nih kalam Allah. Maka dari situ lahirlah adab, ya, turunannya ke sininya adalah adab kita berinteraksi dengan Al-Quran. Paling dominan karena berhubungannya dengan kalamullah, ya, dengan kitab suci disebutnya, maka kita harus memperlakukan Al-Quran itu dalam rangka mengagungkan. Jadi sama halnya mengagungkan Al-Quran itu dengan kita sama saja mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat kita berpakaian, kemudian badan kita dan tempat kita harus dalam keadaan rapi. Kalau kita dalam keadaan bersih, bersihnya lahir dan batin. Bersih lahirnya berarti kita berwudu, kemudian bersuci, kemudian secara pakaian rapi dan bersih, kemudian tempat juga bersih, insyaallah. Dan demikian dari segi pengertian tentang apa itu Al-Quranul Karim. Baik, nah selanjutnya sebelum melanjutkan yang kemarin, ya, ini mau dibahas dulu sedikit tentang mabadi ilmu tajwid. Mabadi itu artinya pendahuluan tentang ilmu tajwid. Jadi ya, kemudian yang kena bagus ya, ataupun memori lah,